Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang kesatria yang sangat tangguh, bahkan digelari kesatria yang setara dengan 1000 prajurit, ialah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Sebelum Al-Qa'qa' memeluk agama Islam, beliau dikenal sebagai kesatria yang sangat tangguh dari Bani Tamim. Bahkan para penyamun kelas kakap saja jika mendengar nama Al-Qa'qa' akan ciut dan lebih memilih untuk tidak berhadapan dengan dia. Karena sesungguhnya jika berhadapan langsung dengan Al-Qa'qa' tidak ada hal selain kematian. Dan selain memiliki ketangkasan dalam memainkan pedang, Al-Qa'qa' juga ahli membuat syair yang sangat indah. Pada tahun 9 Hijriah, Al-Qa'qa' dan Bani Tamim lainnya berbondong-bondong pergi ke kota Madinah, karena Bani Tamim heran mengapa banyak suku di Jazirah Arab yang berbondong-bondong mendatangi Madinah dan menyatakan keislamannya. Sehingga Al-Qa'qa' dan rombongan Bani Tamim lainnya berangkat menuju Madinah. Sesampainya di sana, beliau menyaksikan banyaknya suku-suku Arab lainnya yang bersyahadat. Dan kebetulan dikala itu ada seseorang yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga Al-Qa'qa' pun tergetar hatinya saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran tersebut. Meskipun beliau adalah seorang ahli syair yang indah, namun dalam hidup beliau belum pernah mendengar satupun syair yang seindah lantunan ayat suci Al-Quran. Setelah itu Al-Qa'qa' dan suku Tamim lainnya pergi menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka bertemu dengan Rasulullah, hati Bani Tamim pun termasuk Al-Qa'qa' luluh saat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terlebih lagi saat mendengar perkataan yang sangat teramat mulia dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Bani Tamim termasuk Al-Qa'qa' pun menyatakan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari sinilah awal mula dari kisah sang kesatria tangguh muslimin dari Bani Tamim berkiprah. Semenjak beliau di Madinah, beliau tidak pernah satu kali pun tidak hadir dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya sadar bahwa dia terlambat masuk Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keterampilan Al-Qa'qa' dalam pertempuran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan Al-Qa'qa' untuk melatih prajurit tempur Muslim di luar kota Madinah yang di bawah komando Usamah bin Zaid. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hal itu menyebabkan Al-Qa'qa' sangat sedih dan terpukul, karena dalam hidupnya hanya memiliki waktu yang sedikit saja bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Dan pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Al-Qa'qa' tampil dengan gemilang. Pada pertempuran Hira, saat umat Muslim kesulitan dalam menghadapi Persia, yang mana dikala itu pasukan umat Muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka Khalifah Abu Bakar mengirim bala bantuan kepada pasukan Muslim. Namun tidak disangka bala bantuan tersebut hanya satu orang saja, yaitu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Dan hal ini terbukti ampuh ketika pertempuran tersebut pun berlanjut. Dengan kedatangan Al-Qa'qa', pasukan Persia banyak yang menjadi korban dari hunusan pedangnya, sehingga Khalifah Abu Bakar menggelari Al-Qa'qa' sebagai kesatria yang setara dengan 1000 prajurit. Hingga akhirnya pasukan Muslim berhasil menguasai Hirah dan Irak. Pada pertempuran Yarmouk, Al-Qa'qa' juga menunjukkan kehebatannya kepada pasukan Romawi. Al-Qa'qa' membantu Khalid bin Walid dalam membasmi pasukan Romawi, sehingga dengan izin Allah, strategi jitu Khalid bin Walid dan ketangkasan Al-Qa'qa', pasukan umat Muslim dapat meluluh lantakkan pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 prajurit, sedangkan di pihak umat Muslim hanya 46.000 prajurit. Di lain tempat, sebelum pertempuran Yarmouk meletus, Khalifah Abu Bakar telah wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Berita ini disampaikan oleh utusan dari Madinah untuk menyampaikan surat berita duka tersebut kepada Khalid bin Walid. Namun
Saat Khalid bin Walid sudah mengetahui isi surat tersebut, Khalid bin Walid pun merahasiakannya kepada pasukan muslim lainnya agar mereka tetap fokus kepada pertempuran melawan Romawi tersebut. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Qa'qa' dan pasukannya dari Syam diutus untuk membantu pasukan muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pertempuran Qadisiyah di hari kedua saat melawan Persia. Pada hari pertama di wilayah yang disebut Qadisiyah, pihak pasukan Persia sudah menunggu kedatangan jumlah 120.000 sampai 130.000 prajurit, dan diantaranya puluhan hingga ratusan ekor gajah tempur. Meskipun dengan pasukan Persia sebesar dan sekuat itu, sama sekali tidak membuat pasukan muslim ciut, karena di dalam diri pasukan muslim tertanam iman yang kuat, sehingga di pikiran umat muslim hanya ada dua pilihan, yaitu kemenangan atau syahid. Dan meletuslah pertempuran yang sangat terkenal dalam sejarah dunia, yaitu Battle of Qadisiyah. Pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit, sehingga beliau hanya memberi komando melalui tenda. Pada hari pertama tersebut, pasukan muslimin terdesak oleh gajah-gajah tempur Persia yang membuat kuda-kuda umat muslim ketakutan, sehingga pasukan muslim pun turun dari kuda dan berjihad dengan segenap kekuatan hati maupun raga. Hingga berakhirlah pertempuran pada hari pertama yang menyebabkan 500 pasukan muslim syahid. Pada hari kedua inilah Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan Al-Qa'qa' untuk membantu pasukan muslim di dalam pertempuran Qadisiyah. Al-Qa'qa' dan pasukannya dari Syam pun bersatu dengan pasukan besar umat muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesampainya di sana, Al-Qa'qa' dengan 1.000 pasukannya membagi 1:10 pasukannya, dan setiap pasukan berada di belakang pasukan lainnya. Strategi ini agar membuat Persia gentar, karena pasukan bala bantuan muslim terlihat seperti selalu datang dan tidak ada habisnya. Keesokan harinya, pada hari ketiga, Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan bala bantuan lagi yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah. Strategi kedatangan pasukan bala bantuan Hashim bin Utbah ini sama dengan strategi milik Al-Qa'qa', yang mana membagi 10 pasukannya dan setiap pasukan berbanjar ke belakang, sehingga seolah-olah pasukan yang datang sangatlah banyak. Setelah pasukan bala bantuan tiba dan menyatukan kekuatannya dengan kekuatan Al-Qa'qa', Al-Qa'qa' dan saudaranya melempar tombak-tombak kepada mata pasukan gajah tersebut, sehingga gajah-gajah tersebut berlarian tak tentu arah yang menyebabkan barisan pasukan Persia acak-acakan. Dengan izin Allah, pada hari keempat, pasukan muslim pun dapat memenangkan pertempuran Qadisiyah dan meluluh lantakkan pasukan Persia. Setelah pertempuran Qadisiyah, Al-Qa'qa' membuat prestasinya lagi di pertempuran Jalula, yang mana pasukan muslim mengempur benteng pertahanan Persia dengan ketangkasan dan disertai iman yang kuat. Al-Qa'qa' berhasil menerobos masuk seorang diri ke dalam benteng Jalalu Persia tersebut, sehingga membuka celah agar pasukan muslim lainnya dapat masuk. Akhirnya benteng Jalaula, yakni benteng dari ibu kota Persia, berhasil ditaklukkan oleh umat muslim. Dengan jatuhnya benteng Jalaula ini secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih yang merupakan tempat singgasana Raja Persia. Dengan itu, secara otomatis negeri yang kaya raya ini jatuh ke tangan umat muslim. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qa'qa' diamanahi sebagai gubernur di wilayah Armenia. Al-Qa'qa' menjadi gubernur yang arif dan bijaksana. Beliau terus menjadi gubernur sampai era khalifah sudah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib hingga Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan pada era Khalifah Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Qa'qa' pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur di wilayah Armenia, dan beliau pergi ke wilayah Mesir, dan beliau pun wafat di sana pada tahun 40 Hijriah. Dan inilah kisah singkat dari sang kesatria muslim perkasa yang dijuluki sebagai kesatria yang setara dengan 1000 pasukan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.